Halo, selamat datang di Shuniwa, sebuah ruang kecil yang lembut, hangat, dan pelan. Di sini, cerita-cerita manusia beristirahat sebentar sebelum menemukan bahasanya yang baru. Namaku Nanat. Kalian bisa memanggilku seperti itu, seperti teman-temanku. Dan ini adalah tempat di mana suara-suara kecil dari hati akhirnya bisa didengarkan tanpa nama, tanpa identitas, dan hanya rasa. Setiap cerita yang kamu dengarkan di sini berasal dari seseorang di luar sana, seperti teman, kenalan, atau mungkin seseorang yang pernah kamu temui. Mereka mengirimkan kisahnya secara anonim, dan aku akan menerjemahkannya menjadi bahasa yang lebih lembut, lebih puitis, dan lebih aku. Shuniwa ada untuk menemani malam yang sunyi, hari-hari yang berat, dan pikiran-pikiran yang tidak sempat kamu ceritakan pada siapapun. Selamat datang di episode hari ini. Mari kita mulai secara perlahan. Hari ini ada dua cerita yang ingin aku sampaikan untuk kita semua. Cerita pertama datang dari seorang perempuan cantik berinisial NH yang bercerita singkat tentang kehilangan arah dan proses mencintai dirinya sendiri. Cerita kedua datang dari perempuan baik hati yang ingin berbagi tentang overthinking dan sensitivitas yang sering dianggap beban. Buat teman-teman yang merasakan hal yang sama, jangan lupa bercerita ya. Aku selalu di sini untuk mendengarkan. Baiklah, mari kita mulai dari cerita pertama. Ada seseorang yang dulu punya arah, punya rencana hidup yang jelas, melangkah ke sana sini, lalu mencapai sesuatu. Namun sekarang semuanya terasa mengalir begitu saja. Bukan karena hidupnya sulit, bukan karena ia malas, atau hanya kehilangan minat untuk memikirkan terlalu jauh ke depan. Kadang menjadi dewasa tidak selalu berarti penuh tujuan dan penuh rencana. Kadang menjadi dewasa berarti bertahan hari ini dan membiarkan besok menjadi urusan besok. Pesan sederhananya, selalu semangat. Meskipun langkahmu lebih pelan dari yang dulu, bukan berarti kamu berhenti. Sekarang kita mulai ke cerita kedua. Untuk cerita ini, aku akan membacakannya dalam sudut pandang orang pertama. Halo, aku RR. Sejak dulu, pikiranku selalu ramai. Dulu aku merasa ceria, percaya diri, bahkan menjadi ketua di sebuah organisasi di sekolah. Tapi kemudian, saat SMA, semuanya berubah. Bebanku terasa terkekang begitu bukan karena keluargaku, tapi oleh bisik-bisik orang di sekitarku. Aku ingin terlihat baik-baik saja, namun suara mereka terlalu mengusik, membuatku takut melangkah terlalu jauh. Aku bersyukur masih punya sahabat, tempat aku menumpahkan semuanya. Meski kadang kami berselisih kecil, tertawa kemudian memaafkan. Tak tahu apakah ada faktor lain yang menimbulkan kegelisahan ini. Tapi aku pernah mencoba menceritakan kepada seseorang psikolog karena pikiranku terlalu cepat melayang. Takut akan masa depan, takut gagal, takut tak berkembang. Rasa itu menempel hingga kini di bangku kuliah.
aku masih merasakannya. Selain itu, aku terlalu peka. Perubahan sekecil apapun di orang sekitarku, aku bisa menangkapnya. Temanku bilangnya sih aku curigaan, dan aku akui kadang itu melelahkan. Tapi entah bagaimana, instingku terlalu tepat. Orang bisa berbohong, namun aku merasakannya, dan akhirnya kebenaran muncul persis seperti yang kuduga. Aku lelah, tapi aku juga belajar. Aku belajar bahwa perasaanku yang sensitif dan pikiranku yang gelisah bukanlah kelemahan. Mereka bagian dari diriku yang harus kuhargai, meski kadang ingin aku bisa berhenti sejenak dari semua suara di kepalaku. Pesan sederhana dari RR, pikiranmu boleh ramai, hatimu boleh terlalu peka, tapi keduanya bukanlah beban, tapi keduanya adalah bagian yang layak kau hargai. Baik, segitu saja cerita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan 2 cerita kali ini. Terima kasih sudah singgah. Terima kasih sudah mendengarkan cerita yang mungkin bukan ceritamu, tapi entah bagaimana terasa dekat di dada. Semoga setelah ini hatimu terasa lebih ringan, atau setidaknya tidak sendirian lagi. Kalau kamu punya cerita yang ingin diistirahatkan sebentar, kamu bisa menitipkannya padaku. Tidak perlu nama, tidak perlu siapa kamu, cukup ceritanya saja, biar aku yang menerjemahkannya. Sampai bertemu di episode berikutnya. Jaga diri, jaga hati, dan seperti biasa, mari kita berjalan perlahan-lahan. Bye-bye.